Terima kasih saudara pengacara majelis yang sudah memperkenalkan saya sebagai pembicara acara penutupan Sabat pada petang ini. Selamat petang dan salam sejahtera, selamat hari Sabat buat semua yang sudah berada di sini pada petang ini. Saya sangat gembira karena sekali lagi berkesempatan untuk berkongsi firman Tuhan dalam acara penutupan Sabat. Dan saya pasti kamu semua pun senang hati. Kamu semua gembira karena kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita merasakan keadaan sekarang ini agak tidak menentu. Baru juga kerajaan telah mengumumkan pelanjutan PKPB sehingga 9 hari bulan Jun. Dan saya harap dan kita semua berharap dalam tempo pelanjutan ini kita dalam keadaan yang sehat saja. Baiklah, saya mulakan perkongsian pada petang ini dengan satu soalan. Apakah Anda pernah jatuh tersandung? Coba kamu pikir-pikir, ataupun ingat, bila kali terakhir Anda jatuh? Ada dua hal yang dialami saat seseorang itu jatuh. Pertama, rasa sakit. Namun rasa sakit itu masih boleh ditahan. Dan kedua, rasa malu yang tidak boleh tahan. Saya masih teringat satu insiden yang berlaku kepada satu orang wanita yang memakai high heel atau kasut tinggi. Agak 3 inci kalau tidak silap saya. Oleh karena jalan raya itu ataupun jalanan itu tidak begitu rata, maka dia terinjak dengan satu tempat ataupun jalan yang tidak rata, lalu dia terjatuh. Orang yang melihat di sekelilingnya pun ketawa ada, kasihan pun ada. Saya sendiri pun tersenyum. Dan wanita itu bila saya melihat mukanya, wow, mirah. Itu menandakan wanita itu dia malu. Karena ramai yang melihat dia. Apa yang berlaku kepada wanita ini. Ataupun kepada dia. Pada petang ini saya membawa satu tajuk yang diberi ataupun dinamakan ketika Anda jatuh, bangkit dan berjalanlah. Sebelum saya melanjutkan perkongsian ini, saya senang sekali saya membawa saudara-saudara untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang kami kasihi, Pencipta Tuhan kami. Pada lewat petang Sabat ini kami sangat senang mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau. Kami terus diberkati dan merasa berkat Tuhan yang luar biasa. Namun hamba yang mengungsikan firman Tuhan pada petang ini merasakan sifat keberdosaan karena hamba ini tidak sempurna. Oleh itu saya datang dengan rendah hati pada Tuhan memohon keampunan. Terimalah hamba seadanya. Dan bersamalah saya dalam perkongsian firman Tuhan pada petang ini. Saya persembahkan doa ini melalui Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah,
mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Ayat yang pertama terdapat di Mazmur pasal 145 ayat yang ke-14. Yang berbunyi begini. Tuhan itu menopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu adalah penopang bagi kita. Pernahkah saudara-saudari mendengar pengakuan dari orang lain yang dia kata, saya tidak pernah jatuh dalam dosa? Kalau ada, itu saya boleh katakan satu pembohongan. Karena jelas dalam firman Tuhan mengatakan dalam Roma 3 ayat 12 pun, semua orang telah menyeleweng. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Demikian juga di Yakobus pasal 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Bila Rasul Paulus mengatakan banyak hal, lebih daripada satu. Banyak. Mungkin sampai Z tidak boleh kira. Dan inilah sifat manusia. Sifat yang tidak sempurna. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak pernah jatuh dalam dosa, itu tidak betul. Kita seringkali melakukan ataupun jatuh dalam dosa. Ada yang disengaja, ada juga kita jatuh tersandung dalam dosa karena atas pilihan kita sendiri. Yang kita tahu sudah salah dan kita masih buat. Memilih untuk melakukan hal itu. Kita pelajari dalam Alkitab bahwa ramai tokoh Alkitab pun pernah jatuh dalam dosa. Nuh, seorang pemabuk sampai tidak sadar telanjang bulat. Demikian juga Abraham, berdusta dan tidak sabar menunggu janji Tuhan. Bagaimana pula si Musa? Dia pemarah. Si Daud, dia berzina dan konspirasi pembunuhan. Solomon pula, dia ramai wanita, gila wanita, ramai gundik. Bagaimana si Petrus? Oh, Petrus menyangkal Yesus. Paulus pula penganiaya dan pembunuh ramai misioneri, ramai umat Tuhan dipenjara dan dibunuh. Inilah tokoh-tokoh Alkitab yang pernah jatuh dalam dosa. Sebelum saya lanjutkan ataupun seterusnya saya akan membawa satu cerita. Cerita ini terdapat dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini mengenai dengan perumpamaan anak yang hilang. Saya bawa cerita parabel ataupun perumpamaan ini dari perspektif yang lain. Pada lazimnya kita mendengar penjelasan atau perkongsian dari kawan-kawan, pastor dan elders, anak yang hilang ataupun ini satu pertobatan.
Tapi petang ini saya suka melihat dari sudut yang lain. Saya ingin menyelidiki apa dosa atau perbuatan yang dia lakukan terhadap keluarga dan kepada Tuhan. Itu pertama. Kedua, kenapa itu berlaku? Kemudian seterusnya, dia jatuh dalam dosa, namun dia bangkit dan berjalan semula. Ini yang coba saya kongsikan ataupun buat sedikit penjelasan. Saya pasti anak ini, ataupun kita tahu ini cerita. Seorang keluarga ataupun seorang bapak mempunyai 2 orang anak. Anak sulung dan anak bungsu. Suatu hari anak bungsu ini datang kepada bapaknya. Bapak, saya sudah puas bersama dengan kamu. Sekarang saya minta bahagian saya. Mungkin pada mulanya bapak ini agak reluctant ataupun dia tidak begitu senang untuk memberikan bahagiannya pada anaknya. Namun setelah barangkali pujuk rayu, bapak ini pun memberi bahagian anaknya. 1/3 harta keluarga ini, bapak ini dia bagi kepada anak bungsu. Jadi apa yang dia lakukan selepas itu? Dia pergi satu tempat yang jauh. Dia ada duit. Barangkali tidak tahu berapa banyak duit, million kah, billion kan? Alkitab tidak memberitahu kita. Tapi banyak duit. Mungkin dia pergi satu bandar yang besar. Dan setibanya di bandar, dia mencari kawan. Senang saja karena dia poketnya penuh. Ada mengenai kantung duit pun penuh dengan duit. Dia handsome lagi. Wah, apa dia buat? Malam dia pergi party, enjoy, minum, berdansa. Sumajau mungkin, Sumajau tidak dalam kan, waktu dulu. Tapi kalau menari itu ada saja. Dia beramai kawan. Ya tidak heran, karena dia kalau ada duit ini senang saja mau cari kawan. Jadi dia tidak sadar. Dia punya poket pun mau kosong sudah. Apa dia buat selepas itu? Mencari pekerjaan. Kalau tidak cari kerja, tentu sekali dia tidak boleh makan. Apa dia punya pekerjaan? Ini kasih makan babi. Nah ini satu pekerjaan yang sangat menghina. Daripada seorang kaya, daripada yang mempunyai banyak duit, oleh karena sudah habis, dia terima saja apa saja jenis pekerjaan untuk mau hidup. Ini yang berlaku pada orang muda ini. Saudara-saudari, pertama kita mau melihat mengapa anak lelaki muda ini begitu mudah jatuh dalam dosa. Pertama yang saya nampak karena dosa itu begitu menarik. Kenapa saya katakan menarik? Kekayaan. Bapaknya memberi dia 1/3 hartanya. Dan setelah dia dapat, dia berseronok, hidup berpoya-poya, mengikut firman Tuhan, mengikut Alkitab. Berpoya-poya dengan berbagai jenis masyarakat, belia-belia di bandar besar. Inilah membuat dia mudah jatuh dalam dosa. Yang kedua, kesombongan atau tinggi hati. Si orang muda ini, bila dia menerima uang ataupun harta daripada bapaknya,
Oh, dia kata, saya mempunyai harta yang banyak, saya mempunyai duit yang banyak, apalagi ini kalilah. Saya mau pergi sana, bandar New York, ataupun di bandar yang besar. Dia sombong, dia tinggi diri. Dia pikir apa yang ayah bagi pada dia akan boleh menanggung hidupnya selama-lamanya. Ini yang berlaku pada orang muda ini. Ketiga, dia percaya kepada kekuatan sendiri dan melupakan Tuhan. Dia merasakan dengan kekayaan yang ada pada dia pada waktu itu. Dia kata dalam hatinya, oh sudah cukup, saya cukup kuat, saya tidak perlu siapapun. Saya tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu keluarga saya, dan sebagainya. Saudara, selagi dia percaya dan menuruti Allah, si jahat tidak akan boleh menjatuh dan membinasakan dia. Tapi oleh karena dia sudah lupa Tuhan, maka setan itu ambil kesempatan untuk membinasa orang muda ini. Alasan yang keempat, kenapa orang muda mudah sekali jatuh dalam dosa. Mengasihi dan menghormati sesuatu lebih daripada Allah. Bila dia melihat harta itu sebagai Tuhan dia. Bila keramaian ataupun sesuatu yang dia lakukan itu dia menggunakan masa lebih daripada hal-hal yang lain ataupun daripada Tuhan, maka dia jadikan itu sebagai Tuhan dia. Inilah makanya dia jatuh. Saudara, kita boleh saja seperti anak muda ini. Apa pengalaman orang muda ini akan berlaku dan terjadi kepada kita juga. Kita boleh jadi sombong, tinggi hati. Ada kalanya kita percaya kepada kekuatan diri sendiri. Mengatakan bahwa saya tidak perlu bantuan orang lain. Saya tidak perlu bantuan Tuhan. Karena apa segala-gala saya ada. Harta, saya mempunyai duit, saya mempunyai segala-gala di dunia ini. Tidak perlu ada lagi yang saya bantu saya. Dan kalau kita menghormati dan mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan, ini permana benda itu menjadi Tuhan kita. Dan ini pasti kita akan jatuh bila kita amalkan apa yang orang muda amalkan. Tuhan ingin menggunakan diri Anda. Diri kamu dan saya, walaupun Anda pernah tersandung. Bahkan jika Anda berulang-ulang tersandung di dalam dosa. Karena Tuhan mahu kita bangkit, berjalan bersama dengan Dia, dan menggunakan diri Anda menjadi berkat kepada orang lain. Dalam Amsal pasal 24, ayat yang 17 dan 18, mengatakan begini. Jangan engkau bersuka cita apabila jatuh seterumu. Dan jangan hatimu bergemar apabila terantuklah ia. Supaya jangan ia itu kelihatan kepada Tuhan. Dan janganlah ia hal itu kepada pandangannya. Sehingga dipalingkannya murkanya daripada orang itu kepada. Di sini ayat ini memberitahu kepada kita. Bila mana kita melihat orang lain
jatuh dalam dosa, dia lemah. Janganlah kita pula menghakimi dia atau melihat dia lebih rendah ataupun dia itu orang yang tidak berguna. Bahkan dalam ayat yang seterusnya, dalam Roma 15 ayat 1 mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini satu nasihat Rasul Paulus bagi kita yang kita rasa kuat. Dan kita ketahui ada orang yang kurang kuat. Adalah menjadi tanggung jawab kita untuk memberi kekuatan, untuk mendorong, untuk membantu orang-orang yang lemah. Bahkan Rasul Paulus kata, adalah menjadi kewajiban kita untuk menanggung kelemahan. Sangat kuat ini ayat. Tanggung jawab itu sangat kuat. Dia kata menanggung kelemahan. Berapa ramai di antara kita di sini yang sanggup menanggung kelemahan orang lain. Tetapi Rasul Paulus mengatakan demikian. Kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kalau ada cerita jemaat ataupun kawan-kawan yang telah mengalami kehidupan seperti orang muda ini, yang pernah meninggalkan Tuhan, yang merasakan dia ini sangat kuat, dia tidak perlu Tuhan, dia tidak perlu orang lain, dia sudah cukuplah apa yang ada pada dia. Dia mempunyai uang yang banyak, mempunyai harta yang banyak. Sudah tentu orang ini memerlukan bantuan dari kita. Mungkin dia dalam keadaan sifat sombong. Dia mempunyai sifat tinggi diri, tinggi hati. Rasul Paulus menasihati kita supaya kita bantu orang seperti begini. Kita bantu dia untuk memberitahu pada dia bahwa tidak ada lain yang harus kita sembah selain pada Tuhan. Karena bila mana kita mengutamakan hal-hal lain di dunia ini, maka itu sudah menjadi Tuhan kita. Oleh itu, mari kita sokong menyukung antara satu sama lain. Bila kita melihat ada yang perlu bantuan, kita harus bantu. Dalam Amsal 24 ayat 16 berkata begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ini adalah satu kesadaran bagi orang yang pernah mengenal Yesus. Tetapi orang yang sombong, yang tidak mengakui bahwa dia itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak mengakui bahwa dia itu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selagi itu sifatnya, maka bencana itu bakal menanti dia. Tidak mengakui, tidak merendahkan diri. Ada satu kenyataan yang seorang orang Japanese, fall down 7 times, stand up right 8. 7 kali kita jatuh, dan yang ke-8 adalah masa untuk kita bangun. Mungkin kenyataan ini
bagus. Karena kita jatuh banyak kali. Dan atas kesadaran, atas bisikan Roh Kudus, kita mau kembali kepada Tuhan. Mengakui bahwa Tuhanlah yang akan membantu kita. Ketika kita jatuh, kita harus bangkit dan berjalan kembali bersama Tuhan. Bagaimana kita boleh elakkan ataupun tidak berulang kali jatuh dalam dosa? Dalam firman Tuhan telah memberi beberapa nasihat. Pertamanya terdapat di Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian ayat yang kedua terdapat di Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Ya, kata di sini, menjauhkan diri dari pencobaan. Ya, kata sini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, ayat yang ketiga terdapat di Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ada 3 ayat bagaimana kita boleh mengelakkan supaya kita tidak berulang-ulang jatuh dalam dosa. Dan saya pasti dengan kekuatan kita sendiri kita akan gagal. Tetapi dengan mengambil Tuhan, dengan membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita dan mengikuti apa yang Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya, pastinya kita akan berjaya. Karena dalam Yesaya 41 ayat 13 berbunyi begini. Kita sama-sama baca. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Bukankah satu janji yang sangat luar biasa? Sama ada kita pernah jatuh dalam dosa, ataupun belum pernah jatuh, ataupun hampir mau jatuh. Ingat janji ini. Tuhan sentiasa memegang tangan kita. Dan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu risau, karena Dialah penolong kita. Kita ingat Yesaya 41 ayat 13. Dalam keadaan manapun, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, bila mana kita bersandar penuh dan menyerah sepenuhnya kehidupan kita kepada Kristus, percaya kepada firman-Nya, Dia akan menolong kita. Kita berharap, dan harapan saya perkongsian firman pada petang ini sekali lagi akan menjadi satu berkat untuk kita semua. Ingat, tidak ada satu hal yang Tuhan dalam kehidupan kita ini yang Tuhan tidak boleh terima. Walaupun kita jatuh, tersandung banyak kali. Tidak kira bagaimana kehidupan kita masa yang lalu. Jangan pikir apa orang pikir terhadap kita. Fokus pada Yesus. Selagi kita fokus pada Yesus, selagi itulah kita akan mendapat kebahagiaan. Kalau kita fokus orang lain,
sedangkan orang lain juga mempunyai kelemahan. Kalau kita mengambil orang lain sebagai contoh dalam hidup kita, maka sudah tentu kita akan gagal. Kita fokus kepada Yesus, fokus kepada solution yang Yesus telah akan bagi pada kita, dan pastinya kita akan diberkati dan lebih yakin dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. So